Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Di awal tahun 2021, kita akan bersama-sama menganalisis bagaimana kinerja saham pada sepanjang tahun 2020. Khususnya kita akan melihat saham-saham dengan kenaikan yang paling tinggi. Nah, kalau kita amati di dalam tabel ini, ke-15 besar itu, yang menarik adalah 6 diantaranya itu dari sektor finansial. Dan bahkan peringkat 1 dan 2 itu juga diduduki oleh sektor perbankan. Dengan kenaikan masing-masing, Bank Jago atau dengan kode ARTO itu naik 822% sepanjang tahun 2020. Dan Bank BRI Syariah dengan kode BRIS itu naik 578%. Tentu ini satu kenaikan yang sangat fantastis, jauh di atas bunga deposito, bunga surat hutang, dan lebih penting lagi, jauh di atas nilai dividen yang biasanya dibayarkan oleh emiten terkuat sekalipun. Nah, di sini saya juga ingin menegaskan bahwa membeli saham untuk mendapatkan dividen itu sangat tidak masuk akal. Karena nilai dividen biasanya sangat rendah sekali. Nah, logikanya kira-kira seperti ini. Misalnya ROE sebuah perusahaan itu 5% setahun. Artinya apa? Keuntungannya mendekati 5% dari nilai sahamnya. Nah, jika keuntungan itu 50%-nya diberikan dalam bentuk dividen, artinya hanya 2,5% selama setahun. Jelas ini satu nilai return yang sangat rendah. Investasi saham itu pada dasarnya adalah untuk mendapatkan capital gain. Sedangkan dividen itu hanya sekedar marketing gimmick lah. Satu lagi yang perlu dicatat bahwa dividen itu seringkali dipakai sebagai signaling bagi investor bahwa perusahaan mengalami untung bersih. Nah, padahal di era sekarang, profit atau earning itu bukan lagi indikator kinerja keuangan yang signifikan untuk mengukur bagaimana kondisi perusahaan ke depan. Nah, prospek bisnis itu jauh lebih bagus. Baik, kembali kepada tabel di atas. Kalau kita lihat tadi, setidaknya ada 2 pertanyaan besar. Pertama adalah, mengapa saham finansial itu mendominasi kenaikan daftar saham-saham dengan kenaikan tertinggi? Dan yang kedua, apa sebenarnya terjadi dengan saham-saham tersebut sehingga saham tersebut naik secara signifikan? Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengapa saham finansial mendominasi kenaikan daftar saham-saham dengan kenaikan tertinggi? Jawabannya adalah, sektor finansial adalah sektor yang paling dinamis, sehingga sahamnya pun paling volatile di antara sektor-sektor yang lain. Nah, hal ini tidak terlepas dari proses bisnis yang relatif pendek prosesnya, sehingga perubahan struktur modal itu langsung berdampak pada skala bisnis dan omset perusahaan. Kedua, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan saham-saham tersebut, sehingga saham tersebut mengalami satu kenaikan yang sangat fantastis. Dalam hal ini, prospek bisnis mendominasi perspektif investor terhadap kenaikan harga saham dibandingkan dengan sekedar kinerja keuangan. Seperti sudah sering saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa harga saham itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah prospek bisnis, dan yang kedua adalah kinerja keuangan perusahaan. Dalam hal kenaikan extraordinary, prospek bisnis itu lebih dominan mempengaruhi kinerja keuangannya. Nah, untuk menelaah lebih detail, saya akan mengambil sampel 2 perusahaan dengan kenaikan teratas, yaitu Bank Jago dengan kode ARTO naik 822% dan Bank Syariah dengan kode BRIS naik 578%. Seberapa hebat sih kenaikan kedua bank ini? Ini bisa kita lihat dari perbandingan harga saham keduanya dibandingkan dengan Bank BCA yang selama ini merupakan leader di sektor finansial. Dan kita juga akan bandingkan bagaimana dengan sektor dengan IHSG. Kita lihat di tabel berikut, di grafik ini, Bank ARTO itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat lebih dulu misalnya, bagaimana dengan posisi BBCA atau Bank BCA. Bank BCA sepanjang year to date 2020 itu hanya naik 1,35%. Jadi kenaikan yang amat tipis. Jadi itu adalah kenaikan akumulatif. Lalu bagaimana dengan sektor finansial sendiri? Secara umum itu hanya naik 0,01%. Jadi hampir tidak terasa.
Lalu bagaimana dengan indeks harga saham gabungan? Bahkan itu negatif sepanjang tahun 2020. Nah, tetapi fantastis sekali bagaimana Bang Arto itu mampu mencetak kenaikan 822%, diikuti oleh BRIS dengan kenaikan 578%. Nah, jadi kenaikan tertinggi tersebut itu ternyata menurut data yang kami peroleh adalah disebabkan karena corporate action, yaitu merger akuisisi. Nah, menariknya dari sisi waktu terdapat perbedaan signifikan merger akuisisi yang dilakukan oleh Bang Arto dan BRIS. Oke, kita lihat sekarang mengenai Bang Arto. Bank Jago itu awalnya bernama Bank Artos Indonesia, berdiri tahun 1992. Kemudian tahun 2019, investor dari Metamorphosis Ecosystem Indonesia dan Wellstreak Technology Limited itu melakukan akuisisi dengan nilai akuisisi 243 miliar rupiah. Dan itu mewakili 51% dari komposisi modal dasar dan modal di store perusahaan. Nah, kemudian sejak akuisisi tersebut, bank ini bertransformasi menjadi bank digital. Transformasi ini kemudian diperkuat dengan masuknya Gojek dengan kenaikan sebesar modal 22%. Oke, bagaimana dengan BRI Syariah? Proses merger dengan Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah itu memang sekarang tengah dalam proses dan akan selesai pada 1 Februari 2021. Kalau kita lihat dari potensinya, memang kenaikan saham BRIS itu masuk akal. Nah, kenapa? Kita bisa lihat dengan bergabungnya Mandiri dengan BNI Syariah, tentu itu akan meningkatkan total aset dari BRI Syariah. Termasuk jika ada masuk dari investor strategis yang akan membawa juga jaringan bisnisnya, termasuk juga teknologinya. Kenapa kemudian prospek bisnis dari BRI Syariah itu menguat. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kedua saham bank tersebut? Yang pertama adalah kenaikan saham yang tinggi di atas rata-rata itu lebih dipicu oleh karena corporate action. Yang kedua, sektor perbankan di mana uang menjadi alat produksi dan proses produksi perusahaan, maka kenaikan bisa cukup instan tanpa menunggu kinerja keuangan dalam hal ini misalnya ROE dan ROA. Dan yang ketiga adalah perubahan orientasi bisnis itu dianggap sinyal kuat bagi investor terhadap prospek bisnis perusahaan di masa depan. Nah, itulah yang kemudian membuat kedua saham Bank Arto dan kemudian BRI Syariah melejit di atas rata-rata pasar, bahkan di atas BCA yang selama ini menjadi leader di sektor finansial. Oke, thank you. Kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya.